Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajar hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPA. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita dalam belajar dan memahami materi kita hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar bab 3 dengan tema benda di sekitarku. Nah, suatu benda itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri benda yang pertama yaitu ada warna, bentuk, ukuran, wujud, tekstur, dan rasa. Ciri-ciri benda yang pertama yaitu warna benda. Warna benda bermacam-macam. Kita menggunakan mata untuk melihat warna benda. Perhatikan gambar berikut. Sayur sawi berwarna hijau. Kemudian buah apel berwarna merah. Benda payung berwarna kuning dan topi berwarna hitam. Ciri benda yang kedua yaitu bentuk benda. Benda memiliki macam-macam bentuk. Ada bentuk yang menyerupai bangun datar maupun bangun ruang. Masih ingatkah kalian apa itu bangun ruang dan bangun datar? Bangun datar ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Lalu, apabila bangun ruang, benda berbentuk seperti balok, kubus, dan bola. Contohnya seperti gambar berikut ini, seperti gambar yang ada di buku pelajaran kalian. Ada gambar amplop, benda amplop berbentuk seperti persegi panjang. Benda penggaris berbentuk segitiga. Jam berbentuk kubus, kardus berbentuk balok. Piring berbentuk lingkaran, gelas berbentuk tabung, biskuit berbentuk persegi, figura berbentuk segi enam, batu berbentuk tidak beraturan, kemudian kelereng berbentuk seperti bola, dan roda sepeda berbentuk lingkaran. Nah, itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yaitu ukuran benda. Yang ketiga yaitu ukuran benda. Ukuran benda berbeda-beda. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil. Contohnya di sini ada hewan yaitu kucing dan katak. Nah, kucing lebih besar daripada katak. Nah, kemudian ada benda yang panjang dan ada benda yang pendek. Contohnya di sini adalah pensil. Pensil yang berwarna kuning lebih pendek daripada pensil yang berwarna biru. Kemudian pensil yang biru lebih panjang daripada pensil berwarna kuning. Nah, kemudian ukuran benda itu ada benda yang tinggi, kemudian ada juga benda yang rendah. Contohnya di sini ada almari atau meja kecil juga ya. Lemari yang lebih tinggi daripada meja. Namun sebaliknya, meja lebih rendah daripada lemari. Nah, kemudian ada ukuran benda yaitu berat atau ringan. Ada benda yang berat, ada pula benda yang ringan. Contohnya di sini adalah bola dan balon. Bola lebih berat daripada balon. Dan sebaliknya balon lebih ringan daripada bola sepak. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu wujud benda. Wujud benda ada 3.
Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat mempunyai bentuk yang keras, ya. Ada benda padat yang bentuknya lunak. Kita merasakan keras dan lunaknya benda dengan kulit. Nah, coba perhatikan pada benda berikut. Benda apa saja yang berwujud cair? Nah, benda yang berwujud cair di sini contohnya ada teh dalam cangkir dan juga susu dalam gelas. Bentuknya berwujud cair. Nah, kemudian benda apa saja yang berwujud gas? Di sini contohnya adalah udara dalam balon. Ya. Udara dalam balon adalah contoh benda gas. Contoh benda gas adalah udara. Nah, udara ada di sekitar kita. Udara dapat kita rasakan, akan tetapi udara tidak dapat kita lihat. Nah, kemudian benda padat di sini contohnya ada buku, kemudian pensil warna, ya. Kemudian ada bola, ya. Kemudian ada juga benda yang keras, terasa keras, yaitu contohnya adalah batu. Nah, kemudian ada benda yang lunak. Di sini contohnya adalah kue. Kue, wujud bendanya lunak. Ini adalah beberapa contoh wujud benda. Ya, benda padat, keras, benda gas, berwujud cair atau lunak. Itu adalah ciri benda yang keempat, yaitu wujud benda. Kelima, yaitu tekstur benda. Tekstur benda dibedakan menjadi kasar dan halus. Ada benda yang kasar dan ada juga benda yang halus. Kulit kita dapat membedakan kasar dan halusnya benda. Ingat ya, indera yang dapat merasakan kasar dan halus yaitu indera kulit, ya. Jadi perhatikan benda berikut ini. Adakah benda yang permukaannya kasar? Nah, ini dia. Contohnya di sini adalah durian. Kulit durian terasa kasar. Nah, sedangkan benda yang permukaannya halus di sini contohnya adalah boneka. Nah, kemudian anak-anak ciri benda yang keenam yaitu rasa benda. Nah, benda itu juga mempunyai rasa. Contohnya benda yang berupa makanan atau sayuran, ya. Makanan adalah contoh benda yang memiliki rasa. Ada yang makanan yang rasanya manis, contohnya permen. Kemudian ada makanan yang rasanya pahit, contohnya adalah sayur pare, yaitu sayur pare rasanya pahit. Kemudian ada makanan yang rasanya asin. Di sini contohnya adalah keripik. Dan ada makanan yang terasa asam, yaitu asam, ya. Buah asam. Nah, anak-anak sudah pahamkah kalian tentang ciri-ciri benda? Ya, jadi kesimpulannya bahwa benda itu mempunyai ciri-ciri yaitu warna, tekstur, bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, seperti itu ya. Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah di rumah kalian mengerjakan
halaman 46. Dikerjakan di buku tulis ya nak ya. Carilah benda-benda yang ada di sekitarmu, di rumah saja. Kalau di sini contohnya di sekolah, tetapi carilah benda yang ada di rumah saja yang kamu ketahui. Amati benda-benda yang mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya tadi apa saja? Nah, nanti dimasukkan ke dalam kolom seperti contoh berikut ya, halaman 46. Nama bendanya apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya apa? Kemudian teksturnya apa? Keras atau lunak ya. Carilah benda 10 macam benda ya nak ya, 10 macam benda yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini ya, apa saja bentuk benda yang kamu amati, apa saja warna benda. Kalau sudah dimasukkan ke kotaknya tadi sudah ya. Kemudian yang poin 3 dan 4, adakah persamaan bentuk benda? Atau ada benda yang memiliki persamaan warna misalnya, nanti dijawab pada poin 3 dan 4. Nah, seperti itu ya nak ya, nanti dikerjakan di buku tugas. Sekian materi yang bisa Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.